Sederhananya bisa kita lihat dari sejarah para negara adidaya sebelumnya, mulai dari Inggris yang menguasai beberapa negara koloni, Amerika Serikat dengan perang ideologinya dengan Uni Soviet pada Perang Dingin, sampai usaha Tiongkok yang berusaha menaikkan hegemoninya di kawasan Asia juga global. Kuncinya ialah sebuah pengaruh kuat yang menjadikan sebuah negara menjadi eksis dan tidak tergoyahkan kedudukannya. Bahkan dengan pengaruh tersebut, sebuah negara mampu mengintervensi politik dan ekonomi luar negeri negara apapun. Dahulu pengaruh bisa dijalankan melalui penaklukan. Bisa kita lihat sejarah bagaimana kerajaan Makedonia mampu melebarkan pengaruhnya sampai Persia dan India melalui serangkaian penaklukan, dari pengepungan Tirus hingga pertempuran Gaugamela, kemaharajaan Romawi yang dapat mengukuhkan militer dan kebudayaannya dari Britania sampai Palestina, kekuasaan Genghis Khan yang memporak-porandakan sebagian Asia Tengah dan Eropa sehingga dinasti Yuan mampu berdiri kokoh dari Tiongkok sampai Eropa Timur. Atau bahkan kerajaan Majapahit yang mampu menguasai Nusantara melalui ekspedisi Pamalayu. Seiring berkembangnya zaman, penyebaran pengaruh tidak serta-merta menggunakan jalur penaklukan. Jalur ideologi seperti halnya Amerika Serikat, AS, dan Uni Soviet kepada negara-negara satelit atau bahkan sekutunya hingga pasca Perang Dingin, jalur mencapai pengaruh dapat dilakukan dengan jalur ekonomi. Walaupun jalur ekonomi pernah dilakukan oleh AS pasca Perang Dunia II, PD2, yang memberikan bantuan dana kepada negara Eropa yang hancur pasca PD2 sehingga membuat AS menjadi negara adidaya sampai saat ini. Namun sebelum kita berandai sampai keadaan dunia jika Indonesia menjadi negara adidaya, lalu kita seharusnya memikirkan bagaimana caranya Indonesia mencapai keadidayaan itu. Jalur penaklukan, jalur ideologi, atau bahkan jalur ekonomi. Jalur penaklukan tentunya bertentangan dengan amanat pembukaan UUD 45 di mana Indonesia menghendaki perdamaian abadi dan kemerdekaan bagi setiap bangsa. Jalur ideologi tentunya pernah disampaikan oleh Bung Karno pada konferensi Asia Afrika di mana Bung Karno mempersilahkan negara dunia ketiga untuk mengaplikasikan Pancasila sebagai ideologi negara lain sebagai bentuk tandingan ideologi liberalisme milik AS dan komunisme milik Soviet. Kemungkinan terbesar Indonesia bisa menjadi negara adidaya jika Indonesia mampu mengoptimalkan jalur ekonomi sebagai jalur untuk mencapai pengaruh tersebut. Namun saat ini jalur ekonomi masih dikuasai oleh Amerika Serikat sejak PD2 dan Tiongkok melalui inisiasi OBOR, One Belt One Road, untuk mempermudah perdagangan internasional Tiongkok. Jika kita mengaplikasikannya ke Indonesia, tentunya Indonesia menjadi pusat perhatian dunia jika tidak ada perimbangan kekuatan di sini atau sistem internasional masih unilateral. Kasarnya Indonesia adalah sultan, sedangkan negara lain membutuhkan Indonesia karena pembangunan dan lain-lain terkait perekonomian di negaranya sendiri. Mungkin kita bisa berandai jika Sudan ingin membangun perekonomian dalam negerinya dan melihat Indonesia sebagai negara tunggal yang mempunyai banyak uang, maka bisa dipastikan Sudan membuka investasi bagi Indonesia untuk membangun sektor-sektor pembangunan yang ada di Sudan. Melalui jalur ekonomi tersebut, Indonesia bisa menjadi negara yang berpengaruh karena menyimpan modal di negara lain. Ibarat bahasa tongkrongan, lu udah gua bayarin makan dan minum, sekarang lu ikut gua kemana gua mau. Layaknya simbiosis mutualisme. Namun nilai tawar Indonesia jauh lebih besar karena Indonesia adalah tuannya.